Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan pagi hari ini yang cuacanya anginnya sepoi-sepoi, agak-agak mendung-mendung tipis, anginnya tidak terlalu besar. Ini saya mau nyobain drone Bayang Toys lagi ya. Kemarin sudah diganti di frame yang apa namanya F450. Entah karena interferensi bodinya atau apa, saya juga kurang tahu. Itu beberapa kali tidak terkendali, maksudnya mungkin dari bodinya jadi interferensi ya, penempatannya harus pas banget. Ini saya kembalikan lagi ke posisi semula, ke original framenya. Jadi mau saya tes terbang lagi karena kemarin ketinggian 1 meter tiba-tiba cut sendiri ya. Jadi penyebabnya belum tahu, pokoknya selama pakai bodi yang F450 itu ada kendala, makanya kita kembalikan ke bodi semula. Oke, langsung saja kita prepare. Ini akan disyutingkan oleh Mas Dimas ya. Kita bawa ke sana kalibrasi. Jadi nanti kalau dia RTH atau apa biar lebih safety, kita bawa ke sini. Biasanya saya take off kan di sini. Nah, kita taruh di sini. Ini remote-nya belum connect ya. Kita ulangin lagi. Nah, ini sudah connect. Remote tadi udah bunyi dan sekarang drone-nya sudah connect. Baterai 16,2, ini pakai baterai Lion. Langsung saja untuk prepare kita kalibrasi ya. Nanti lampu di bawah itu akan berkedip-kedip flicker. Nah, ini kita kalibrasi. Diputar 3 kali. 1, 2, 3, terus ke depan ya. 1, 2, 3, rolling ke kanan juga 3 kali. 1, 2, 3. Masih berkedip guys, kalibrasinya mungkin belum bener. Kita taruh sini dulu sambil nunggu GPS. Oh, GPS-nya udah dapat 6. Itu ada suara guys, katak dimakan ular itu. Nggak tahu kedengeran di sini apa enggak. Ciot-ciot lah itu. Nah, udah enggak kedip-kedip Mas Dimas. Udah dapat GPS. Kita agak munduran ya, ke sini. Ini GPS sudah dapat 16, sudah bisa terbang ya. Wah, di atas 8, di atas 10 udah bagus untuk terbang. Bismillahirrahmanirrahim, kita arming. Kita majukan. Nah, ini ketinggiannya 2 meter. Sini ya Mas, panas nanti HP ini panas. Wah, tak geser ke sini ya drone ya. Lah ini lebih anteng ini. Drone pakai frame ini, guys. Kita geser ya. Ketinggiannya juga lebih terjaga. Ini ketinggiannya 2 meter, distansinya 8 meter. Karena mendeteksinya dari tempat take off tadi di sana, tak geser ke sini ya. Jadi distansinya berubah, bukan kedeteksi dari depan saya, dari tempat awal take off ya. Ini drone-nya lebih anteng dibandingkan kemarin saya pakai frame sing F450 ya.
Mungkin saya kira ada interferensi dari PCB-nya, PCB boardnya itu, atau apa yang teman-teman sudah pernah mencoba. Karena saya juga melihat di YouTube yang pada dimodifikasi itu ada yang bisa, ada yang nggak cocok ya. Nggak cocoknya itu ya jadi sering loss koneksi sama nggak sesuai dengan penerbangan asli bodinya. Kalau ini udah sesuai. Ini cari remote sudah langka sekali guys, remote ini bayang tahu sini ya. Jadi saya cari baru nih, kemarin udah saya CO, tiba-tiba tokone nggak merespon sampai batal otomatis. Dan setelah batal otomatis baru bilang kalau barangnya tidak ready. Kalau tidak ready, kenapa di postingannya masih ada? Dan setelah postingannya saya cek out, dia bilang tidak ready, harusnya kan dihapus ya dari situ. Itu jadi ada lagi barangnya guys, entah, saya juga nggak tahu itu penjualnya gimana. Soalnya komunikasinya juga kurang ya, dari awal saya inbox untuk menanyakan ketersediaan produk, responnya lama banget itu. Jadi kita fokus di body yang ini saja guys, karena ini lebih apa namanya, enak pakai body bawaan nih. Coba kita geser ini pupung, nggak ada angin ya. Nah ini belok ke kiri, belok ke kanan, coba kita maju. Nah itu maju ya, jaraknya 12 meter 12 meter di sana. Ini saya putar. Nah, dia tetap mengunci posisi walaupun ada angin, berusaha menyetabilkan karena sudah ada GPS. Nah ini saya main jauh, saya putar pelan-pelan. Jadi posisinya tetap di situ terus walaupun saya putar-putar gini ya. Nah ini kita maju. Nah itu drone berusaha menyetabilkan dari angin, makanya dia gerak ke sana kemari karena menyetabilkannya. Ketinggian 2 meter. Ketinggian sekarang 3 meter. Nah ini kita putar, kita maju. Kemarin kalau kita ngetesnya kan cuma hover, sekarang sambil jalan ya. Anteng guys drone nih. Mantap sekali ya, karena ini pakai baterai Lion, jadi ini landing di 12 volt bisa dan tidak akan terjadi RTH, karena RTH nya ini sistemnya mendeteksi di tegangan mungkin 11,3 ya, atau perselnya 3,6. Karena ini pakai baterai 4 sel, pakai Lion, maka masih aman di 12 volt. Loh kenapa pakai 4 sel 12 volt mas? Emangnya nggak ngerusak, nggak drop? Karena baterai Lion sama LiPo itu beda ya. Kalau LiPo itu bisa dimaksimalkan di 3,6, harus 36, 37 harus landing. Kalau enggak dia pasti RTH kalau drone aerial ya. Tapi kalau pakai baterai rakitan seperti ini, dia itu bisa landing di tegangan 3 volt dan tidak akan terjadi kerusakan pada baterainya. Dicas normal lagi. Karena Lion itu sistemnya beda dengan LiPo ya. Makanya kalau untuk drone-drone sekarang saya banyak lebih menggunakan ke baterai Lion untuk mengejar endurance flight time-nya ya. Ini ketinggian 4 meter, distansinya 7 meter dari tempat awal take off di sebelah timur sana tadi. GPS dapat,
13 satelitnya. Ini menghadapnya ke samping ya. Ini kita hadapkan ke depan sana. Nah, yang ada lubang itu adalah bagian belakang atau bokongnya ya. Itu nggak dikasih tutup karena untuk soket XT 60 ya, biar aksesnya lebih mudah, karena baterai ditaruh di bawah, sudah nggak dipakai di mana di dalam, nggak bisa masuk. Lebih enak pakai baterai di bawah kayak gitu ya, stabil juga. Nah, ini bisa teman-teman lihat drone-nya sangat stabil ya, dia terbangnya sangat ngunci sekali. Kita coba maju lagi ya. Terus kayak drone guys, drone DJI yang untuk nyemprot, DJI Agres, terbangnya patroli di atas sawah sambil nyemprot pestisida ya. Tak tinggal di situ, dia diam di situ guys. Ini remote saya lepas. Anteng banget, angin udah mulai datang ini. Kita geser lagi. Jadi ini buat belajar juga enak ini. Kita geser ke kiri ke kanan ya. Maju ke kiri. Nah, ke kiri. Kalau kita lepas sticknya dia langsung auto menyetabilkan. Ntar ini badannya kurang, ngadepnya kurang pas. Kita geser pakai ini ya, gesernya. Nah, kita lihat drone-nya. Nah, ini untuk geser yaw atau bodinya. Kalau di pesawat itu rudder namanya ya. Kalau di drone ini yaw-nya ini. Nah, untuk geser-geser. Terus kalau untuk maju pakai ini, nanti pentolannya diakali guys, dikasih ini patah. Ini maju. Nah, drone-nya maju. Kayak gitu ya. Kalau mundur ini dimundurkan. Jadi ketika baru pertama menerbangkan drone, kita harus adaptasi, jangan langsung sticknya didorong ke depan dengan penuh ya, nanti akan ngebut, yang bikin kadang latihan panik atau apa, entah pesawat ataupun drone rakitan atau aerial, biasanya karena kita panik ya. Kita mundurnya gini aja, dirasakan pelan-pelan. Nah, jangan langsung mentok-mentok, nanti jadi ngebut guys. Nah, jadi ngebut kayak gitu ya. Ini di sini baterai remote 14.7 masih banyak. Penerbangan sudah berapa menit Mas Dimas? 13 menit Mas. 13 menit dengan kondisi kita menerbangkannya tidak hanya hover ya. Tadi sempat ke sana kemari. Otomatis penggunaan dayanya akan jauh lebih berbeda dengan kemarin ketika cuman berhenti di tempat hover yang bisa 30 menit ya. Dan ternyata memang cocoknya ini pakai bodi ini, enaknya ya, lebih ringan karena ini materialnya kan bodinya plastik cetak ya. Kalau F450 itu juga plastik, cuman lebih tebal untuk armnya. Kalau tengahnya itu adalah PCB. Nah, anginnya mulai datang, anginnya dari belakang kita ke arah maju ke sana guys. Biasanya dari sana ke sini. Ini malah anginnya dari belakang kita ke arah selatan, biasanya ke utara. Ini sambil minum bisa guys. Ini tadi saya bawa minum. Tak minum dulu guys. Ini di bawah tempat pohon apa namanya, mangga ya Mas. Mangga. Jadi kita nggak kepanasan, enak banget kalau konten di sini. Ini ada pohon mangganya. Kita minum dulu guys. Mantap, seger sekali nih. Anginnya lumayan kenceng tuh di bawah drone-nya. GPS dapat 13.
Ya, saya nggak bawa remote ya ke sini, benar-benar drone-nya terbang sendiri. Tapi harus hati-hati, jangan ditiru kayak gitu guys, bahaya, nggak boleh ditiru. Ya, anginnya mulai datang. Kita agak ke sini aja ya. Oh, drone-nya bekerja untuk mengendalikan drone-nya ya, karena anginnya mulai mendorong drone maju ke depan. Karena anginnya berbalik ini. Baterai Lion 14,4. Nanti kalau kita landing di 12 volt itu baterai per selnya 3 volt ya berarti. Mantap sekali ya, stabil. Nah, anginnya mulai datang lagi. Ini cuaca yang tadi mau mendung nggak jadi ya, kembali panas. Baterai udah di 14,3. Masih banyak banget ya, karena nanti kita nunggunya kan sampai 12 volt totalnya. Ini remote tak taruh guys, aku cuman liatin drone terbang ya. Nah itu remote tak taruh situ, kita ngeliatin drone-nya itu. Drone Bayang Toys menggunakan baterai Lion ini guys, jadi sangat irit flag time-nya. Nah ini dia ngelawan angin ya, anginnya dari sana ke sini, berusaha menyetabilkan terus ya. Ini dia remote-nya. Aku mau kaget deh di mana uang latimu. Lah mau kejaran nek uang. Oke.
mak teratap ngerti-ngerti jedul tak kira apa guys, aku kaget. Nonton drone terbang ki. Wah, anginnya mulai datang. Kita agak naikkan. Nah, udah mulai anteng. Jadi kalau angin gede ya, itu nerbangin drone atau pesawat itu jangan terlalu rendah, karena bukannya stabil malah semakin nggak karuan ya. Tapi kalau agak tinggi dikit gini lebih anteng, karena angin di bawah itu lebih muser-muser, lebih kenceng. Apalagi kalau drone-nya cuma 1 meter, di bawah 1 meter kan angin balik lagi ya. Angin dari kipas baling-balingnya itu atau propeller itu kan kena permukaan tanah, jadi bikin drone goyang-goyang nggak stabil. Mantap ya, stabil. Berapa menit Mas Dimas? 22 menit Mas. 22 menit. Tadi openingnya berapa menit aku lupa. 3 menit mungkin ada ya. Angin mulai datang lagi. Kali ini anginnya arahnya ke sini, ke utara, balik lagi nih anginnya. Jadi drone-nya kan kedorong ke belakang ke arah sini. Baterai Lionnya masih 13,1. Nanti kita landing di 12 volt.
Ini 13,3 guys, naik lagi. Jadi baterai Lion itu naik turun tegangan, enggak kayak Lipo sekali turun ya turun. Kalau ini lebih efisiensinya itu lebih bagus kalau Lion. Tapi enggak sembarang baterai merek Lion bagus ya. Lion itu kan tersebar di marketplace atau Tokopedia, Shopee dan lain-lain, itu banyak sekali variasi kapasitas dan ampere. Tidak semua baterai Lion bisa dipakai untuk di pesawat atau drone, karena hasil datasheetnya beda-beda ya, beda kualitas, beda hasil. Terus baterai juga bisa panas, bisa drop. Nah, dengan adanya angin datang ini untuk ngetes juga kemampuan drone beserta baterainya seberapa irit. Itu goyang, seharusnya kalau nggak ada angin itu drone-nya anteng banget. Karena itu ada angin yang datang, makanya dia berusaha mengunci posisi ya. Posisinya di situ, dia di situ terus. Jadi kalau drone-nya ini dilihat kayak ke sana, naik dikit, maju dikit atau ke belakang dikit, itu karena dia berusaha menyetabilkan. Makanya untuk pengetesan kali ini di tengah sawah ini dengan kondisi angin sangatlah cocok ya, karena kebanyakan kalau terbang nggak mungkin kita cari nggak ada angin, karena kadang kita ke lapangan kayak gini belum ada angin, baru datang prepare angin mudah mulai datang ya. Jadi untuk pengujian ketika ada angin itu lebih pas, karena kalau kita nguji flight time-nya keadaan zero wind, meruput bener-bener pagi nggak ada angin, hasilnya bisa menitnya lebih banyak. Tapi nanti ketika praktek di lapangan, ketika terbang anginnya, kita cari angin mau seperti yang itu tadi kan susah. Jadi pengetesan yang bagus harus keadaan angin seperti ini. Jadi lebih lebih pastinya, lebih realnya. Karena penerbangan drone kan nggak mungkin kita terbangnya meruput pagi-pagi subuh-subuh ya, cari nggak ada angin. Terbangnya ya ketika kita mau terbang jam berapapun, yang penting nggak keadaan hujan ya. Ini tegangan Lion 13 volt dari tampilan display monitor di transmitter atau remote controlnya ya. Jadi suara motornya itu mengaung-ngaungnya kadang beda-beda ya, karena dia ngelawan angin itu tadi. Besar kecilnya angin mempengaruhi juga ya. Nah, ini anginnya balik lagi dari belakang guys, dari belakang kita ini anginnya. Baterai udah 12,9. Flight time ini durasi video berapa menit mas? 29. Harusnya kalau 30 menit tembus ya. Tadi openingku awal-awal berapa ya, 3 menit mungkin ada, karena ini baterainya masih 12,8, masih lumayan.
Tapi kita juga prepare habis ini landing, cari posisi juga ya. Wah, ada tawon lewat langsung ke sebelah. Ke sebelah angin langsung turun, guys. Untungnya nggak naik. Kalau naik kena propeller iso mencelat itu mau. Wah, anginnya makin datang, guys. Tiga 31 menit di rekaman video, guys. Baterai 12,5. Pokoknya Lion tuh mendarat di 3 volt atau 2,9 volt per sel bisa. Jadi kalau 12 volt saya landing itu di tegangannya nanti 3 volt. Kalau di bawah 12 volt 11,9 itu lah itu tawon nih. Lah settingan alarm kan di 3 volt dia bunyi. Ya kita prepare landing ya. Kita cari posisi untuk landing dulu, guys. Rumput tengah sing enggak enggak ada pasir-pasir dan enggak ada nih. Oke, berapa menit Mas Dimas? 32 menit, Mas. 32 menit pas landing. Jadi apa namanya? Ini sebenarnya masih bisa terbang lagi. Cuman nggak saya lanjutkan karena kan anginnya juga lumayan dan udah lumayan pegel juga. Ini tak cabut dulu alarmnya ya. Suaranya lumayan kenceng ini alarm. Jadi kalau selesai terbang harus segera dicabut ini baterai biar safety ya, takutnya nanti ada yang pegang remote-nya terus digas jerantal kan bahaya. Jadi kalau selesai terbang cabut baterai dulu, nanti takutnya ada anak-anak nonton remote-nya pas ditaruh kayak gini tiba-tiba di starter mesinnya naik kan bahaya, kita bisa apa namanya kesamber drone kalau pas ngambil. Jadi lebih safety ya. Pesawat pun juga sama, kalau lagi nerbangkan pesawat RC udah selesai cabut langsung, guys, biar lebih safety. Ini flight time-nya mungkin dapat di bawah 30 menit tadi ya, karena tadi nggak hanya hover. Kalau yang dulu kan penerbangannya cuman hover itu diam di tempat, jadi dia ability ketahanan flight time lebih lama. Kalau tadi kan anginnya gede, saya sambil terbang patroli, muter terus mundur. Jadi sama halnya kayak di drone FPV. Di drone FPV kan saya juga ngetes hover atau terbang cuman gini-gini yo lama. Kalau untuk maju ada angin lebih besar, kadang nggak ada angin, kadang tiba-tiba ngelawan angin. Lah itu pengaruh. Makanya saya kalau ngetes terbang drone itu malah lebih nyamannya ketika ada angin. Karena realitanya ketika terbangan kita nggak bisa menentukan angin itu akan lebih pelan atau enggak, jadi kan nggak bisa ya, jadi random. Kadang dapat pas terbang itu nggak ada angin, bener-bener kayak gini. Nah ini anginnya udah nggak begitu, tapi ketika terbang tiba-tiba ada angin yang lebih besar lagi. Makanya saya lebih ngetesnya keadaan ada angin. Mungkin ini 25 menit lebih, 28 mungkin ada ini tadi. Jadi kalau cuman tes hover di tempat seperti ini terus lama banget, guys, nggak turun-turun karena tadi saya muter-muter, otomatis tetap beda flight time-nya. Baterai aman, cuman anget, motor juga anget, aman. Jadi cocoknya pakai frame ini, dan baterai gandul di bawah itu lebih stabil. Jadi dulu saya keinget drone race itu kan baterainya di bawah, nggak di atas.
Jadi itu buat balapan enak. Pokoknya kalau baterai di bawah untuk balap ya atau untuk terbang endurance itu lebih irit karena gandul guys. Gandul kayak gini itu lebih imbang. Ibarat ini kalau baterai di bawah, ini kalau pesawat itu seperti pesawat jenis high wing. High wing itu kan sayapnya di atas, bukan di tengah, middle, atau bukan low wing di bawah yang. Nah, jadi lebih anteng kalau ada angin-angin gini ya, anteng gini terus guys. Jadi seperti itu hasilnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir. Selalu support, komen, like, share, dan subscribe. Terima kasih ya. Mungkin itu saja konten yang saya bagikan untuk penerbangan kedua drone ini ya. Terima kasih. Apabila ada salah kata dari saya dalam menyampaikan video konten, entah yang saya sengaja ataupun tidak, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.